503 ini ada anak yatim, ada fakir miskin. Ya, ini luapan Pak Asisten. Gagal saya sebagai kepala desa ketika ini tidak bisa saya selesaikan. Siapa yang memutuskan mereka ini tidak dapat 303 ini masuk neraka? Saya perwakilan Tuhan itu. Mereka ini bersaudara. Bapaknya dapat, anaknya dapat, adiknya tidak. Mereka ini satu keluarga. Saya sebagai kepala desa tentu berupaya agar ini tidak menjadi konflik. Tapi sepertinya ini ada pengaturan konflik yang akan terjadi. Makanya saya sempat membawa tokoh masyarakat ketemu langsung sama Pak Kapolres. Kenapa? Karena tugas kami sebagai kepala desa ini sama dengan tugas polisi. Bagaimana tetap menciptakan situasi yang kondusif di tengah masyarakat. Masyarakat yang rukun, masyarakat yang damai. Kami ingin kerjasama, kalian bersaudara semua. Hari ini saya pemimpinnya. Ke depan belum tahu. Yang tahu masalah aja nggak bisa menyelesaikan, apalagi yang nggak tahu, Pak Asisten. Ini mengkhawatirkan sekali kepada kami. Dan ini menjadi bumbu-bumbu perpecahan di tengah kami berkeluarga di desa itu. Hari ini sudah ada terjadi di salah satu mushola kami. Salah satu imam yang ada dari yang dapat hasil ini, di belakang orang sholat sendiri-sendiri. Ini bisa menular nanti ke rumah ibadah yang lainnya. Dan itu menjadi pembicaraan setiap hari. Makan kalian yang haram itu. Nah, haruskah ini kita pertahankan Pak Asisten? Tak ada kata lain yang ingin kami sampaikan ke sini. Kita merujuk kepada landasan, kepada aturan-aturan koperasi, kepada tujuan koperasi. Kalau ditanya kepada pengurus koperasi, semestinya pengurus ini harus mampu menekan nafsu anggotanya. Itu makanya kita dituakan selangkah. Jangan nafsu kita yang didorong ke depan, tapi mampu menekan nafsu dari anggota kita tidak mau berbagi. Beri pengertian. Jangan kemana-mana. Seharusnya persoalan koperasi kami ini Pak Asisten, nggak mesti harus sampai ke sini. Malu kami. Dianggap saya gagal sebagai pemimpin. Saya pernah di penjara juga Pak Asisten. Mohon maaf, bukan untuk menguber-uber kehebatan saya menjadi kepala desa. 13 hektar kebun pribadi saya korbankan untuk perjuangan ini. 12 orang kami masuk penjara memperjuangkan yang dapat ini. Bukan gampang ini. Dan saya orang terdepan, tidak pernah kucing-kucingan di belakang. Ini tahu semua nih pengurus koperasi. Sampai hari ini juga saya nggak dapat. Bukan saya nggak bisa dapat, saya nggak mau dapat. Kalaupun di 503 itu ada nama saya nanti, itu berikan ke rumah ibadah, ke rumah tahfiz. Saya tidak butuh itu. Saya butuh masyarakat rukun damai. Berbagilah, karena agama kita mengajari bukan untuk berpecah belah seperti ini. Nanti di kuburan itu ditanya lagi ke Pak Asisten, talqin itu. Kalau ditanya nanti oleh malaikat itu, siapa saudara kamu? Kaum muslimin dan muslimat. Sementara kita kayak begini setiap hari. Ini perlu kita sama-sama memberi pencerahan dan pengertian. Dari kepolisian, kita intervensi ini pengurus ini, jangan berkelahi. Aturannya sudah ada semua. Jangan orang masuk ke desa itu memperlaga kita. Kita beramuk di desa tapi kampung kita habis. Dan ada bahasa lagi yang bisa saya sampaikan, Pak Asisten. Saya sudah mediasi juga ini. Sebelum mediasi saya sudah ketemu sama pengurus ini. Bagaimana mencari jalan, karena ini ada kelompok keanggotaannya sudah dilegal, standingkan di legalitas oleh bupati sebagai prasyarat sebagai anggota koperasi. Duduk kami minum kopi dengan pengurus ini. Bisa nggak kira-kira nanti kalau dipertemukan? Ya, karena kemarin Pak Asisten lahan itu masih ada yang kosong. Kalau sekarang nggak ada lagi, udah dihabisi. Apalagi yang mau diporsenkan. Dan tidak ada salah satu aturan pun di dalam yang dibuat sebelumnya, baik yang dikeluarkan pemerintah maupun yang dikeluarkan oleh pengurus koperasi sebelumnya. Bagi persen nggak ada. Yang anggotaan koperasi itu tadi kalau mengikuti SKCPP Bupati 710.
Kalau saya perkuat 700, sebenarnya saya kepengen memperkuat 710 itu, karena masih ada sekarang masyarakat saya, sekarang jumlah kakak kami di desa itu 735. Kalau 710 kan enggak, beberapa orang lagi yang nggak dapat. Artinya bisa menikmati bersama. Harus kita masukkan dalam pikiran dan hati kita, bagaimana orang fakir miskin yang nggak punya apa-apa itu melihat orang gajian sementara namanya ada di dalam itu. Nanti Pak Bupati, Pak Asisten, Pak Kadis, Pak Camat, kalau ini keputusan kita perkuat kepada 200 ini kita mengabaikan amanah. Tanah-tanah kampung, bukan tanah yang penguasaan 200 orang, bukan pernah dia buka kebun di situ. Ini mohon maaf kalau saya terlalu lancang menyampaikan ini, karena ini bahasa saya senang hari ini ada agenda pertemuan mediasi di tingkat bupati ini, kabupaten. Ini kan tentu kami sebagai ketua koperasi serta anggota tentu menyampaikan sesuai dengan aturan koperasi tetap melaksanakan bahwasanya suara yang tertinggi adalah suara anggota. Sekali dia berbicara pada pagi hari ini, seandainya ada kepala desa Rokan Hulu ini sama dengan Pak Kades ini vokalisnya, saya rasa Kabupaten Rokan Hulu ini goyang ya Pak. Kemudian kami setuju juga dengan Bapak Kades kembali ke laptop katanya kan. Kami tentunya dari Ketua Koperasi tetap berupaya kembali ke laptop sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kades. Karena apa yang kami lakukan itu bahwasanya kami pengurus koperasi Sawit Timur Jaya yaitu mulai memangku jabatan yaitu sebagai estafet atau penyambung dari pengurus yang lama yaitu Bapak almarhum Haji Iskandar, yang mana proses atau kegiatan koperasi itu berawal dari pengurus almarhum Bapak Haji Iskandar. Jadi semua kegiatan-kegiatan awal dari terjadinya koperasi Sawit Timur Jaya ini yaitu telah dicanangkan oleh almarhum Bapak Haji Iskandar, dan kami tentunya sebagai penerus tentunya mengikuti aturan-aturan yang telah dibuat oleh pengurus yang lama dan juga oleh Bapak Kepala Desa pada waktu itu yang telah disetujuinya. Kami nggak diapakan. Tolonglah hak kami diberikan kami. Bagaimanapun kami tolong minta dipercepat lah, jangan diulur-ulur waktu, kami udah capek banget Bu. Sebelum kami sebagai masyarakat, sebelum kami bertindak atas ibu-ibu, kami mengharapkan, kami mau hak kami di situ. Itu aja Bu, kami pesan sama ibu-ibu, bapak-bapak sekalian di sini, kami mau hak kami mau segera akan diselesaikan, karena kami orang susah, anak yatim, janda itu mengharapkan itu. Berapa tahun nggak terima hasilnya itu, Bu? Orang tuh udah 8 tahun menerima hasil, sementara kami hanya melihat, mendengar. Gitu ya. Itu. Oke, makasih Bu ya. Siapa namanya Bu? Hah? Siapa namanya? Lasmiwati. Makasih Bu. Dah sekian. Tolong ini tolong diselesaikan secepat mungkin Pak. Mohon Pak Bupati Rokan Hulu, bantu kami Pak. Udah lama banget, udah 8 tahun Pak, bukan waktu sebentar itu Pak. Tolong Pak, di mana kami mengadu lagi kalau tidak dengan Bapak. Kami mohon diselesaikan secepat mungkin. Hak kami beri sama kami. Kami bukan minta hak orang, cuma untuk kami aja. Siapa nama Cik? Redes Mawati.